Mas, ini sudah 1 tahun semenjak kepergian kamu. Tapi aku masih belum bisa mengungkap siapa pembunuh kamu, Mas. Maafin aku. Aku sudah mencoba berbagai macam cara, namun semua sia-sia. Bahkan polisi pun gak bisa mengungkap semua ini. Mas, andai aku diberi kesempatan kedua untuk hidup bersama kamu lagi, aku pasti rela melakukan apapun, Mas. Bahkan jika nyawaku taruhannya pun aku ikhlas, Mas. Andai kamu tahu anak kita sudah lahir, Mas, pasti kamu akan senang banget. Mas Andi, kamu baik-baik ya di sana. Aku janji, aku akan jaga anak kita sebaik mungkin. Karena itu adalah satu-satunya buah hati yang kamu tinggalkan untuk aku. Selamat tinggal, Mas. Aku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari pemakaman lagi, Nak? Iya, Bu. Dea, mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Setiap hari kamu selalu bersedih dan meratapi kepergian suami kamu. Mau sampai kapan, Nak? Ini sudah 1 tahun. Dia nggak tahu, Bu. Rasanya hidup dia nggak ada artinya lagi tanpa Mas Andi. Dia merasa kehilangan banget, Bu, atas kepergian Mas Andi. Ibu tahu, Nak. Ini pasti berat untuk kamu. Tapi kamu harus tetap kuat demi ibu dan demi anak kamu. Kamu gak bisa selamanya seperti ini terus, Nak. Kamu harus bangkit dan melihat ke depan. Jalan kamu masih panjang. Lihat, Nak, anak kamu. Dia lucu dan dia gak berdosa. Dia gak tahu apa-apa. Apa gak sebaiknya kamu cari ayah baru untuk dia? Kasihan, Nak. Bu, Ibu ngomong apa sih, Bu? Mas Andi masih suami aku, Bu. Aku gak akan pernah mau menggantikan dia. Tapi, Nak, hidup sebagai seorang janda itu gak mudah. Kamu lihat ibu. Ibu juga kayak kamu, Nak. Dan kamu tahu sendiri kan, bagaimana rasanya jadi anak yang gak punya bapak. Kamu selalu menangis setiap sepulang sekolah. Kamu selalu malu dengan kondisi kamu saat itu. Apa kamu juga mau anak kamu seperti itu? Dea, ibu sudah pikirkan ini jauh-jauh hari. Dan ibu minta kamu segera menikah. Ibu sudah siapkan calon pasangan yang tepat untuk kamu. Baiklah, Bu. Ibu atur saja. Dia akan turuti keinginan Ibu. Dek, kue yang ada di etalase 7 udah habis ya? Dek, Dea, Dea. Iya, Nit. Ada apa? Kamu ngelamun? Iya, Nit. Lagi ada yang aku pikirin. Kamu mikirin apa sih, Dek? Cerita dong. Aku mikirin anak aku, Nit. Ibu suruh aku cari pengganti Mas Andi. Tapi jujur, aku belum siap. Kenapa belum siap sih, Dek? Ini kan sudah 1 tahun lebih. Gak salah emang kalau ibu kamu minta kamu nikah lagi. Dia pasti pikirin masa depan anak kamu. Iya kan? Iya, Nit. Tapi di hati aku masih ada Mas Andi, Nit. Aku masih cinta sama dia. Cinta bisa berjalan seiring waktu, Dek. Tapi anak kamu, dia kan makin lama makin gede. Dan kebutuhannya nanti juga bakalan banyak. Aku rasa permintaan ibu kamu gak salah. Apa memang harus seperti itu, Nit? Ya iyalah. Lagian udah 1 tahun. Udah boleh kali. BTW, emang udah ada calonnya? Kata ibu aku udah. Dia yang carikan untuk aku. Oh, ganteng gak? Nggak tahu. Aku belum pernah ketemu. Terus kamu setuju kan? Iya, Nit. Demi anak. Nah, gitu dong. Semoga dengan pernikahan kamu nanti kamu bisa bahagia. Gak mulung terus kayak kemarin. Semoga aja, Nit. Jadi gitu Tante, saya sekarang mengelola 4 pabrik dan 1 hotel. Itu semua adalah warisan dari almarhum ibu saya. Wah,
kamu hebat ya. Masih muda tapi sudah menjadi pembisnis yang handal. Terima kasih, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia udah pulang. Alhamdulillah, nak. Akhirnya kamu sudah pulang. Oh iya, kenalin. Ini Ivan, laki-laki yang ibu kemarin ceritakan. Saya Dea. Salam kenal. Ya sudah, kalian ngobrol. Ibu mau ke dapur sebentar. Baik, Tante. Dea, kamu kerja di mana? Di toko kue di ujung jalan. Oh, pulangnya memang sampai malam. Iya, Mas. Oh iya, tadi aku ngobrol-ngobrol sama ibu kamu. Katanya kamu sudah punya anak. Iya, betul, Mas. Anak kamu lucu ya. Aku udah lihat barusan. Langsung aja, Mas. Apa tujuan Mas ke sini? Aku mau lamar kamu. Aku mau kamu jadi istri aku. Kenapa harus aku, Mas? Aku sudah punya anak. Dan status aku janda anak satu. Itu bukan masalah, Dek. Aku terima kamu apa adanya. Baik. Tapi aku punya satu syarat. Jika kamu setuju, besok kita bisa menikah. Katakan. Aku mau, setelah menikah, kita nggak boleh satu kamar. Dan sebelum aku izinkan, kamu sama sekali nggak boleh sentuh aku. Baik, aku terima persyaratan kamu. Katanya kemarin menolak untuk menikah. Kok sekarang mau? Pasti karena calon suaminya ganteng ya? Anita, apaan sih? Tuh kan benar karena dia ganteng. Bukan, Nit. Mau ganteng atau enggak bukan masalah. Yang penting bisa jadi ayah yang baik untuk Aryo. Oh, Nah, ini deh kamar kamu. Kamu bisa istirahat di sini. Dan untuk Aryo, aku sudah siapkan ayunan bayi di belakang. Jadi kamu bisa selalu dekat dengan dia. Makasih, Mas. Sama-sama. Ya udah, kamu istirahat. Kamu pasti capek. Aku ada di kamar sebelah. Kalau ada apa-apa, kamu panggil aja. Oh iya, besok kita jalan-jalan yuk ke toko baju. Aku mau belikan baju anak untuk Aryo. Iya, Mas. Terima kasih. Ya udah, aku pergi dulu ya. Selamat malam. Dea, kamu sudah bangun? Iya, Mas. Aryo mana? Masih tidur, Mas. Oh, ya udah. Kita sarapan dulu yuk. Aku sudah masakin makanan spesial untuk kamu. Ini semua kamu yang masak. Iya dong. Siapa lagi kalau bukan aku? Ternyata kamu jago masak ya, Mas? Ah, masih belajar kok. Ya udah, ayo makan. Abis ini kita beli baju buat Aryo. Ayo, Mas. Makasih ya, Mas. Kamu sudah belanjakan aku sebanyak ini. Sama-sama. Aryo kan sekarang anak aku juga. Oh iya, kita lanjut ke sana yuk. Aku tadi lihat baju bagus loh buat kamu. Aku nggak usah, Mas. Gak apa-apa. Aku udah terlanjur suka sama baju yang tadi. Ya udah, ayo. Ternyata Mas Ivan orangnya baik banget. Aku nggak sangka dia akan sebaik ini. Kalau seperti ini terus, aku yakin dia akan jadi ayah yang baik untuk Aryo. Van, kamu sudah bilang yang sebenarnya sama Dea? Belum, Jok. Mau sampai kapan sih, Van, kamu sembunyikan rahasia ini? Dia berhak tahu, Van. Aku masih tunggu waktu yang tepat. Lantas,
Kamu sudah siap dengan reaksi dia nanti? Gak tahu, Jok. Yang pasti, dia akan sangat marah ke aku. Dan mungkin akan sangat membenci aku selamanya. Van, kalau menurut aku, kamu harus cepet-cepet ngomong ke dia. Jangan sampai dia tahu dari orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Mas? Iya. Loh, Aryo mana? Di kamar, Mas. Aku mau lihat Aryo ah. Pulang-pulang langsung nyamperin anak. Istri malah dicuekin. Dek, Dea, sini Dek. Kenapa sama Mas Ivan? Ada apa, Mas? Aryo Dek, badannya panas. Apa? Kok bisa, Mas? Tadi padahal enggak loh. Aku nggak tahu, tapi yang jelas kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Ayo, Mas. Mas, gimana kalau terjadi apa-apa sama Aryo? Kamu tenang, kita pasrahkan ini semua sama dokter. Aku yakin Aryo akan baik-baik aja. Keluarga bayi Aryo, Saya dok, gimana keadaannya? keadaannya baik. Untung kalian cepat bawa dia ke sini. Kalau enggak, mungkin kondisinya akan sangat berbahaya. Dia terkena gejala demam berdarah. Untuk malam ini, biarkan dia istirahat di sini. Besok kalian bisa membawanya pulang. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi. Dek, kenapa Aryo bisa kena DBD sih? Di rumah kita kan gak ada nyamuk. Mungkin kemarin siang, Mas. Waktu aku bawa dia ke pasar. Ya udahlah. Yang penting sekarang Aryo nggak apa-apa. Ayo kita masuk. Iya, Mas. Ternyata Mas Ivan peduli banget sama Aryo. Aku salah menilai dia selama ini. Mas, Mas Ivan, bangun Mas, sudah pagi. Wah, ada apa sih dek? Ini kan hari Minggu. Emang gak boleh Mas hari Minggu bangun pagi. Aku udah masakin makanan spesial loh untuk kamu. Beneran? Ayo kita makan. Kenyang. Ternyata masakan kamu enak juga ya. Aku nggak sangka loh. Masa sih Mas? Iya dong, masa aku bohong? Oh iya, kamu kok nggak ikutan makan? Aku nanti aja Mas. Aryo rewel terus kalau duduk. Oh, ya udah sini gantian. Gak usah Mas. Oh iya Mas, aku minta maaf ya. Selama ini aku gak pernah jadi istri yang baik untuk kamu. Kamu ngomong apa sih? Kamu sudah cukup baik tahu. Makasih ya Mas. Oh iya, hari ini ibu mau main ke sini. Nanti aku izin ke pasar ya Mas. Mau beli oleh-oleh untuk ibu. Kalau ibu datang suruh tunggu aku. Oke. Ternyata belanja sambil bawa anak berat juga. Tahu gini tadi aku titipin ke Mas Ivan. Tapi gak apa-apa deh, demi ibu.
Ibu, gimana kalau dia sampai tahu kalau aku yang sudah tabrak suaminya? Cepat atau lambat, dia pasti akan tahu. Kamu harus segera memberitahunya. Ibu takut dia tahu dari orang lain, dan pasti dia akan sangat marah. Apa? Jadi Mas Ivan yang sudah menabrak Mas Andi sampai meninggal? Keterlaluan. Mas Ivan, Dea, kamu sudah pulang? Apa yang kamu lakuin, Dek? apa yang aku lakukan ini adalah hal yang seharusnya aku lakukan dari dulu ke kamu, Mas. Maksud kamu? Kamu kan yang udah tabrak Mas Andi sampai meninggal. Aku nggak nyangka kamu sekejam ini, Mas. Dek, aku bisa jelasin. Nggak ada yang perlu dijelasin. Hari ini juga aku akan laporkan kamu ke polisi. Dan aku jamin kamu akan mendekam di penjara. Dea. Sudah, Bu. Biarkan. Aku memang pantas mendapatkan ini. 하지 못한 말이 너무 많아요. 한 번도 당신은 듣지 못. Tega kamu, Mas. Selama ini kamu bohongin aku. Kamu mendekati aku cuma agar kamu terlepas dari jeratan hukum. Dan semua yang kamu lakukan hanyalah sebuah kebohongan belaka. Dasar laki-laki jahat. Aku bersumpah demi nama Mas Andi, aku akan jebloskan kamu ke penjara. Dan aku gak akan pernah maafin kamu. 내겐 오직 그대가 보여졌기에 그대만 보며 서 있는 걸요. Permisi, Masuk. Pak Ivan. Anda ditangkap karena kasus pembunuhan. Baik, Pak. Mari ikut kami, Pak. 항상 그러하듯이 지금 이 순간 따스히 안아줄래요. Dek, ayo makan. Makanannya sudah siap. Dia nggak lapar, Bu. Tapi nak, kamu belum makan selama 3 hari. Dia bilang nggak lapar, ya nggak lapar, Bu. 혹시라도 아픈 Bu, 이별이요. maafin dia, Bu. Dia nggak sengaja. Gak apa-apa nak. Ibu tahu kamu pasti lagi kecewa sama ibu. Ibu tahu kamu lagi marah dan benci banget ke ibu. Tapi nak, ada hal yang gak kamu tahu tentang Ivan. Cukup, Bu. Dia nggak mau dengar nama itu lagi. Nah, ibu takut kamu menyesal di kemudian hari karena kamu gak mengetahui yang sebenarnya. Apalagi, Bu, yang dia nggak tahu. Dia sudah tahu semua. Ibu sekongkolkan sama Mas Ivan untuk tutupi kematian Mas Andi. Itu cuma sebagian dari kebenaran, nak. Yang lainnya jauh lebih penting dari itu. Saat sehari sebelum kematian Andi, dia sempat cekcok dengan ibu. Ibu pergoki dia bermesraan dengan wanita lain. Mas, kapan sih kamu mau ceraikan istri kamu itu? Kamu kan sudah janji mau nikahin aku. Sabar, tunggu waktu yang tepat. Ya kapan, Mas? Dari dulu bilangnya sabar mulu. Iya, secepatnya aku akan ceraikan dia. Tunggu 1 bulan lagi ya. Andi, kamu ngapain di sini? Dan dia siapa? Dia pacar aku, Bu. Pacar. Jadi kamu selingkuh dengan wanita lain? Keterlaluan. Ibu akan kasih tahu ini ke dia. Gak kamu kejar, Mas? Ngapain? Nanti aja di rumah. Aku akan kasih dia pelajaran. Ayo nak, angkat. Kenapa dari tadi nggak diangkat sih? Yaitu karena HP-nya ada di aku, Bu. Andi, Kaget ya? Gak bisa ngadu kan? dasar laki-laki jahat. Tunggu saja sampai dia pulang. Ibu akan katakan semua. Oh, berani? Oke.
Malam ini juga, aku akan membungkam mulut ibu. Gila, dasar gila. Dan setelah Andi mengancam ibu, ibu pun lari. Dan Andi tertabrak oleh mobil Ivan. Awalnya Ivan mau bertanggung jawab, tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari rumah sakit. Dia mendapat kabar bahwa ibunya sedang kritis. Jadi itu Bu alasan Mas Ivan gak mau bertanggung jawab? Dia sama aja salah Bu. Dia lari dari hukuman. Bukan sepenuhnya seperti itu. Dia bertanggung jawab lewat ibu. Selama setahun, dia selalu kirim uang ke ibu. Biaya makan, persalinan kamu, dia semua yang tanggung. Bahkan rumah ini juga dia yang belikan untuk kita. Lantas, kenapa dia menikahi aku Bu? Apa karena kasihan? Awalnya iya nak, tapi lama-kelamaan dia mulai mencintai kamu. Dia bilang ke ibu akan mengakui semuanya. Tapi ibu melarang. Ibu tahu sifat kamu. Pasti kamu gak akan mau dengarkan penjelasan dia. Bu, kenapa ibu gak ceritain ini dari awal? Aku sudah salah menilai Mas Ivan Bu. Nah, semuanya belum terlambat. Pergilah dan cabut tuntutan kamu. Ibu yakin kamu pasti juga mencintai dia kan? Baik Bu, dia pergi sekarang. Terima kasih Bu. Pergilah nak, jemput kebahagiaan kamu. Kamu layak mendapatkan itu semua. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 Pak Ivan, silakan keluar. Bapak bebas. Enggak Pak, saya nggak mau bebas. Saya bersalah. Hukum saya Pak. Maaf, tapi tuntutan Ibu Dea sudah dicabut. Jadi nggak ada alasan bagi kami untuk menahan Bapak. Dea, 어떻게 지낼까 너를 바라만 보고 Dea, Mas Ivan, untuk apa kamu bebaskan aku, Dek? Mas, maafin aku Mas. Aku sudah tahu semua. Ibu sudah menceritakan segalanya. Dek, aku yang harusnya minta maaf. Aku yang sudah melenyapkan orang yang kamu cintai. Aku memang pantas di penjara, Dek. Enggak Mas, dia pantas mendapatkan itu. Dia itu brengsek. Jadi, apa kamu mau maafin aku? Iya Mas, mari kita mulai semua dari awal.